Ya, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, seperti biasa, di sini kita dapat menyaksikan pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Seperti apa pernyataannya, langsung saja kita saksikan. Salam Pancasila. Aku kasih bocoran ya. Jangan ngomong-ngomong. Jokowi mulai ditinggalkan oleh Prabowo. Buktinya, yang pertama, Prabowo mengembalikan 4 pulau Aceh yang sempat direbut oleh Sumatera Utara, yang gubernurnya adalah menantu Jokowi. Yang kedua, Prabowo memberhentikan proyek strategis nasional era Jokowi, yaitu PSN PIK 2 Pantai Indah Kapuk 2 dan PSN Rempang Eco City. Ya, Prabowo menerbitkan Perpres, peraturan presiden terbaru nomor 12 tahun 2025. Ya, artinya apa? Saat ini Prabowo sudah kemeng, keju, capek, riet, liar ngurusi Jokowi terus. Kapan kerjanya? Maka Prabowo dengan tegas demi rakyat tidak lagi akan terpengaruh oleh Jokowi. Itu bukti ya. Nah, kemudian apa yang terjadi terhadap Jokowi? Jokowi menghadapi musuh-musuhnya sekarang sendiri. Ya, Prabowo terlihat tidak peduli dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh Jokowi. Contohnya masalah ijazah palsu. Ya, saat ini Jokowi dikejar terus, bahkan masalah skripsinya, masalah absensinya. Saat kuliah, Prabowo membiarkan saja. Prabowo tidak ikut campur. Artinya Jokowi akan kewalahan menghadapi musuh-musuhnya. Yang paling mudah pion-pion seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, itu saja sudah merepotkan Jokowi. Ya, sampai-sampai kasihan juga melihatnya. Mantan presiden diseret-seret untuk ke Polda Metro Jaya, ke Bareskrim, urusan polisi. Baru kali ini ada mantan presiden ya dipanggil polisi, diinterogasi, Ya, di BAP. Saudara-saudara, pernyataan dari beberapa netizen, kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang dimana Putin beri hadiah spesial ke Prabowo. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Putin itu bertukar cenderamata ya saat pertemuannya di Istana Konstantinovsky, saudara-saudara, Saint Petersburg itu di Rusia ya pada Kamis 19 Juni 2025, di mana dalam pertemuan itu terlihat Putin memberikan hadiah spesial, yakni menerbitkan buku karya Prabowo yang berjudul Kepemimpinan Militer. Bapak Presiden selama sebagai Menteri Pertahanan telah menerbitkan beberapa buku mengenai kepemimpinan militer. Kami menerjemahkan ke bahasa Rusia dan menerbitkannya untuk koleksi Bapak Presiden, kata Putin via translator itu dari kanal YouTube Prabowo Subianto pada Jumat 20 Juni 2025. Nah, lalu saudara-saudara, saat itu Prabowo terlihat langsung tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada Vladimir Putin. Kemudian Prabowo memberikan patung berbentuk burung Garuda yang menjadi simbol negara Indonesia. Garuda adalah lambang negara kami, kata Prabowo. Nah, bergeser pada cenderamata lainnya, Putin juga memberikan pedang ya, pedang melengkung khas Eropa yang dikenal dengan nama saber, kepada Prabowo. Itu pedang perwira dan saya ingin menghadiahi Bapak Presiden, kata Putin.
Dan menariknya ketika Putin memberikan pedang itu, ia juga memberikan sebuah koin uang kepada Prabowo Subianto. Itu tradisi Rusia ketika memberikan pedang harus memberikan uang tunai, kata Putin sambil tertawa. Begitu juga dengan Prabowo memberikan keris khas Bali ya kepada Putin. Saudara-saudara, terlihat pula Putin kembali memberikan koin kepada Prabowo seperti yang dilakukan sebelumnya. Ini keris dari Bali, dan membuat ini sudah tinggal hanya 4 hingga 5 orang saja. Dengan tangannya sendiri, kata Prabowo. Terima kasih banyak, saya akan tambahkan koleksi saya di Kremlin, jawab Putin. Mengutip keterangan resmi itu dari buku Kepemimpinan Militer, merangkum gagasan dan filosofi kepemimpinan militer Prabowo ini secara resmi diterbitkan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia di Saint Petersburg. Bapak Prabowo memiliki bakat sastra yang luar biasa. Dia menulis cukup banyak materi dan buku yang sangat menarik, kata Wakil Direktur Sains Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia, Vladimir Sautov ya, saudara-saudara. Dan bagi Sautov, penerbitan buku ini bukan sekedar agenda seremonial ya, saudara-saudara, tetapi bagian dari kerjasama intelektual dan strategis yang mendalam. Dia mempercayakan kami untuk menerjemahkan buku ini ke dalam bahasa Rusia bersama agen Indonesia. Kami menandatangani perjanjian untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Proses penerjemahan dan penyuntingan buku ini melibatkan sejumlah tokoh dan ahli yang memiliki kedekatan dengan Indonesia. Buku Rusia yang fasih berbahasa Indonesia dan disunting oleh tim editor Rusia berpengalaman. Menariknya, sebelum diterbitkan secara luas, pihak penerbit telah mengajukan permohonan kepada staf umum Federasi Rusia agar karya ini dikaji secara khusus oleh kalangan militer dan ilmuwan strategis. Iya, sejumlah nama besar turut terlibat dalam proyek penerbitan ini, termasuk Alexander itu Antolevich Ivanov ya, mantan duta besar Rusia untuk Indonesia dan ASEAN yang berkontribusi dalam penyusunan dan adaptasi naskah tersebut. Iya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari beberapa netizen. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana Putin memberikan hadiah spesial ke Pak Presiden Prabowo Subianto. Saling tukar cenderamata ya. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih, jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan lonceng.